Ramai-ramai ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI membuat pernyataan sikap. Mereka mengajukan 8 tuntutan, satu diantaranya yang menjadi perhatian publik ialah menuntut diberhentikannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tokoh pun angkat bicara, ada yang menyebut tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Ada pula yang menyatakan potensi berbahaya dan ada yang bermain di balik ini semua. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah usulan pemakzulan Gibran sesuai dengan konstitusi? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Inilah saya sangat mengapresiasi PPAU, PPAD, dan PPAL. Karena apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya sama dengan harapan kita. Jangan mengganggu Prabowo. Jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan. Ormas Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini di Indonesia. 8 tuntutan tersebut mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan, mendukung Astacita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian meresapel Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto merespon dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, permintaan itu telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan seksama. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 911 kolonel. Mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat gaduh. Purnawirawan TNI tersebut juga menyebut tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana
mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Tak hanya Luhut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN juga memberikan responnya. Dalam sebuah podcast, ia juga mengatakan ada sejumlah keanehan dan dapat berpotensi bahaya. Diskusi sendiri kami, kok ada yang aneh ya gitu. Apa? Ini pernyataan dari forum, pernyataan sikap ini kan sudah bulan Februari. Oh, Februari? Iya. Bukan kemarin ini? Bukan. Oh, oke. Jadi, sekarang kan udah bulan akhir bulan ini hampir Mei ya. Berarti sudah 2 bulan yang lalu? Sudah 2 bulan. Oke. Jadi karena ada keanehan, kami diskusi. Ya saya anggap adik-adik saya, generasi penerus bangsa kita ini kan pasti lebih pandai lah dari kami, karena kami kan frame of mind-nya zaman dulu. Yeah. Kalau frame of mind zaman sekarang ya kita ini bukan apa-apa. Cuma kan kita mengenyam karena hidup duluan, mengenyam pengalaman. Pengalaman kalau ada keanehan begini, mesti ini ada sesuatu di balik ini. Ada yang main di sini. Pernyataan ini pada bulan Februari nggak jadi apa-apa, dianggap suatu hal yang biasa. Iya benar, Februari. Iya. Itu kan. Iya. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba jadi besar, viral gitu? Jadi viral, jadi satu fenomena sosial ya, yang menurut saya bisa menjadi suatu gerakan sosial besar yang berbahaya kalau tidak cepat pada tanggal 21 ya kalau saya nggak salah ya, kemarin April 21, ya. PPAU menyatakan bahwa itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan Angkatan Udara. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai desakan Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden. Menurut Jokowi, desakan Forum Purnawirawan tersebut merupakan bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya Selasa siang terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara demokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Untuk membahas hal ini lebih dalam, saat ini sudah bersama kami di studio iNews ada Bapak Silvester Matutina, Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih, kemudian juga ada Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, kemudian Majen TNI Purnawirawan Syamsul Jalal X dan Puspom Abri, dan juga ada Adi Praitno, pengamat politik yang nanti juga akan bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak
Jalal terlebih dahulu. Pak Jalal, ini kan 8 usulan yang dilontarkan begitu sama Purnawirawan TNI. Ini sebetulnya awalnya seperti apa, Pak Syamsul Jalal? Tadi tuh apa yang disampaikan oleh Presiden ke-7 tadi biasa saja itu, nggak ada yang aneh bilang. Yang menganggap aneh itu kan tuh yang kampungan bilang itu, yang kampungan itu bilang kampungan itu yang kampungan. Enggak, ini kan kita Purnawirawan itu, saya sebagai Purnawirawan juga jiwa kita juga masih jiwa patriot ya. Dan kita ya amal ma'ruf nahi mungkar, kita ada uzur kan. Sebentar lagi juga dipanggil. Siapa? Mbak juga kayak mati kan, kita semua mati kan, pasti dia mati udah pasti. Ingat itu, ingat, jangan ngomong sembarangan, silakan aja. Kalau nggak bisa ngomong, maka saya jangan jaga mulutmu. Hati-hati ngomong itu. Ingat ya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa? Ini biasa itu, Pak Jokowi bagus, hebat itu. Nggak ada itu yang itu benar, itu aspirasi, jadi itu biasa. Ini Purnawirawan kan itu kan mengajukan aspirasi dia kan, ya bahwa sebagai jiwa Sabta Marga Supaprajurit masih ini melekat di dadanya kan. Ini anunya kami, ya silakan aja ditanggapi dengan baik aja, positifnya tanggapi, nggak usah bilang kampungan. Yang bilang kampungan itu yang kampungan, ya. Artinya di tubuh Purnawirawan sendiri itu berarti nggak kompak dong Pak? Ini ada yang bilang nggak kompak siapa? Yang bilang kompak, kami kompak semua kok gitu. Ya namanya Purnawirawan itu sama aja kan, jiwanya sama. Ya, Sabta Marga Supaprajurit masih melekat di dadanya ini. Dia nggak bisa bilang nggak kompak, apa yang nggak kompak. Itu yang nggak kompak itu yang penjilat-penjilat itu betul. Bilang saya itu tuh penjilat-penjilat itu ya yang nggak kompak dia. Ya, yang mau itu udah macam-macam lah. Berkumpul dengan Purnawirawan PKP itu. Ada sama aja. Kitanya apa sih? Nggak ada apa-apanya. Kitanya menyampaikan apa yang terbaik untuk negara dan bangsa kita ini. Nggak ada itu. Kita mendukung Prabowo. Prabowo ada TNI. Dia prajurit Sabta Marga Supaprajurit juga kan. Pastilah. Kita juga siap untuk mendukung Prabowo. Kita nggak kami jatuhkan Prabowo. Jadi hati-hati ngomongnya. Kita nggak menyinggung siapa-siapa kok. Kita menyampaikan aspirasi kita. Dan kami Purnawirawan itu. Kalau ada Purnawirawan nggak setuju, itu Purnawirawan penjilat itu bilang baik. Saya itu. Baik, artinya terlepas ada pertentangan seperti tadi dari Pak Luhut atau Pak Hendro Priyono begitu. Purnawirawan ini satu solid, satu suara untuk mengusung 8 tuntutan itu, Pak. Betul sekali. Hendro Priyono tanya itu kan universal semua itu. Saya tamat akademi 65 kan. Hendro Priyono 67, Luhut itu 70, Wiranto Agung itu 68 kan. Jadi saya untuk angkatan saya lebih senior itu. Jadi nggak usah ngomong macam-macam lah. Udahlah kalau nggak bisa ngomong diam aja, lebih bagus. Dengar, pikir, tanya sama hati nuraninya. Pak, infonya ini kan tidak hanya 8 tuntutan saja yang diajukan oleh Purnawirawan, tapi ada 9 tuntutan, tapi 1 dicoret. Betul nggak nih Pak? Nggak ada yang dicoret itu nggak ada, Mbak. Yang ke-9 itu kan setelah Purnawirawannya ketemu dengan orang tertentu juga kan. Ya nggak ada. Itu juga. Nggak usah itu, oh ini nggak benar, nggak benar. Yang nggak benar ini aspirasi kan, terima aja dengan baik. Ya udah kalau nggak setuju ya silakan aja, itu fair kan, kita demokrasi kan, setuju nggak setuju silakan aja. Tapi nggak usah ditanggapi macam-macam, kampungan dah. Pak Jokowi itu lebih hebat dia tuh. Itu biasa saja, dia nggak usah tanggapan aneh-aneh gitu. Baik, Pak Sylvester bagaimana tanggapannya Pak? Ya, kalau saya lebih, mohon maaf nih Pak Jenderal ya, saya lebih sadis lagi dari Pak Luhut nih Pak. Ini konyol. Ya, ini saya biar aja. Ini saya masyarakat karena dan tidak berguna dan tidak bermutu, Pak. Karena apa? Karena apa tuntutan 8 ini tidak dibangun oleh fakta-fakta atau hukum-hukum dan riset yang final dan tidak berdasarkan konstitusi kita. Jadi gini, kalau bapak-bapak mereka memang mau mengajukan tuntutan itu kan udah ada ke Pak Presiden, terus ke DPR, MPR. Lakukan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Tidak usah juga kita membuat gaduh dan terkesan adu domba kegaduhan untuk bangsa kita, Pak. Karena apa? Kita perlu kekompakan untuk membangun bangsa. Jadi saya melihat ya tuntutan 8 ini dari nomor 1 mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini harus ada perdebatan, sebagian besar mungkin setuju. Ada sebagian besar juga yang tidak setuju karena Undang-Undang Dasar 45 ini yang asli itu kan kekuasaan presiden sangat besar sekali. Terus antara kekuasaan eksekutif, yudikatif,
dan juga legislatif ini tidak terbagi dengan baik gitu loh, ya. Jadi itu aja Pak. Terus yang ke-8 mengenai pemaksulan. Bapak-bapak juga harus menyadari Pak bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mulai pendaftaran sampai pemilu, sampai penetapan pemenang, sampai gugatan di MK, 01 sama 03 udah kalah, terus penetapan oleh KPU, oleh akhirnya dilantik MPR, dan sampai sekarang 6 bulan tidak ada menyalahi konstitusi. Kecuali ada, boleh Bapak. Ya kan? Saya tuh pinginnya bapak-bapak mereka ini sekarang ini, kita bagaimana caranya undang-undang perampasan aset dan korupsi itu, ayo kita sama-sama, atau kita membangun, kayak Pak Prabowo ingin swasembada pangan gitu loh. Bagaimana kita lihat Pak Pangap, ya, Pak Presiden, terus Pak Kasat Maruli itu, mereka turun ke sawah-sawah, urus itu sungai-sungai, air Pak. Bukan yang menurut saya ini bapak mereka usulin, belum bapak telaah baik-baik berdasarkan fakta-fakta hukum, habis itu tinggal disodorkan. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tritura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta Pak. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama Pak. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita. Kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya kita swasembada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja. Gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran. Tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak. Ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya. Gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Baik, jadi poinnya Pak Sylvester, 8 tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini tidak didasarkan oleh fakta hukum dan riset mendalam. Nah, Prof Juanda ini tanggapannya seperti apa? Tapi kita tahan dulu. Usai jeda, kita akan kembali bersama The Prime Show. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Syamsul Jalal terlebih dahulu. Tadi menanggapi pernyataan dari Pak Sylvester. Tadi disampaikan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini dibentuk tanpa didasarkan fakta hukum dan riset mendalam. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, bisa saja ya. Orang ngomong silakan aja. Tapi saya lebih salut Pak Jokowi tadi. Bukan main Pak Jokowi. Ini aspirasi, ini biasa saja kok. Nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah. Coba lah, kita punya etika kan. Punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan. Tahu sopan santun kan. Pilih kata-kata yang baik gitu kan. Nggak setuju, nggak apa-apa. Itu kan sama aja demokrasi kan. Silakan aja. Tapi nggak usah. Saya salut. Terima kasih Presiden ke-7. Saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama. Orang Jawa ya, tapi dia tetap sama, tahu etika. Dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu. Tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja. Seperti ya, sama aja kan nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof Sujuanda tadi. Nggak ada. Yang mengerti hukum lah itu kan. Ya udahlah. Jangan diributkan, betul lah. Apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh. Apa yang gaduh? Nggak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh itu aja. Nah itu ya, kembali itu nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya. Siapanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta. Saya nggak tahu. Saya selama hidup di Indonesia belum tahu saya ada kudeta di Indonesia. Ya. Baik, berarti jadi poinnya adalah Pak Jokowi malah menurut Bapak ini lebih menghargai aspirasi dari masyarakat. Betul gitu ya? Sekali, itu orang nasionalnya itu.
Pak Jokowi. Saya salut sama Pak Jokowi. Presiden ke-7 itu kan bermain kan. Pak Sylvester gimana tanggapannya nih? Ya, Pak Jokowi memang seorang negarawan, terus Pak Prabowo, terus bapak-bapak yang kemarin Pak Wiranto. Itu sah-sah aja, tapi sebagai anak merah putih, saya juga dan juga kawan-kawan lain melihat bahwa ini juga satu nggak benar aspirasinya kayak begini, ya kan? Karena memang nggak dikaji secara mendalam gitu loh, dan juga tidak berdasarkan bukti fakta-fakta hukum. Ya hanya membuat menurut saya akhirnya harusnya para senior itu memberikan rasa optimisme persatuan, bukan kayak begini kan akhirnya kita dibawakan ribut gitu loh, kan udah terjadi. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang udah terjadi kok waktu zaman bikin Tritura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Kan sekarang ini kan masalahnya kan saya kembali lagi kan ke Pak Samsul ya kan. Beliau ini kan tim suksesnya Anies kan, Mbak? Enggak. Maksudnya timnya Anies lah. Enggak, saya enggak ada tim Anies. Ya, termasuk Pak Sunarko ya, Pak Sunarko, Pak Soeharto. Ah, iya betul. Itu Pak, waktu itu bapak-bapak mereka Pak Sutioso dan yang lain-lainnya itu mayoritas di Anies. Waktu pengumuman habis Pilpres quick count, Prabowo Gibran menang. Tanggal 19 Maret 2024 itu rame-rame di bawah komando Pak Sunarko dan Pak Soeharto itu mereka berdemo di KPU mengatakan bahwa ada kecurangan. Gitu loh. Jadi ini kan ada latar belakang yang akhirnya mereka bikin 8 poin ini yang nggak jelas gitu loh. Apa maunya gitu 8 poin ini? Karena nggak diriset, tapi dilatar belakangi oleh sakit hati, ya kan? Karena kalah dan sebagainya. Kan udah jelas-jelas. Kita harus lihat latar belakangnya mereka gitu loh. Jangan sampai juga kita sebagai anak bangsa menelan mentah-mentah karena mereka purnawirawan gitu loh. Bahwa poin-poin yang dikatakan mereka dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 8 ini tidak dianalisa, tidak diriset, dan tidak membuat keuntungan buat bangsa kita. Makanya saya bilang tadi harusnya beliau-beliau ini, ya Pilpres sudah selesai, bergandengan tangan. Kita lihat Pak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Maruli, pergi urus itu pengairan, masuk ke sawah-sawah, ya kan supaya kita swasembada pangan, gitu loh. Terus bagaimana kayak makan bergizi gratis, kita bantu dan sebagainya. Bukan pergi urusin yang hal-hal yang menurut saya sih remeh-temeh ini, nggak ada poin, nggak ada value buat bangsa kita gitu loh. Baik, Pak Syamsul, Anda setuju nggak dengan pernyataannya Pak Sylvester yang bilang Anda beberapa purnawirawan yang menandatangani tuntutan ini tuh adalah purnawirawan yang kalah Pilpres, yang sakit hati gitu, kayak barisan sakit hati, betul Pak? Nggak ada, sakit hati nggak ada. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai orang Islam yang beriman nggak ada. Sakit hati apa yang sakit hati? Kita udah pernah menjabat juga. Dan saya dalam jabatan juga nggak ada macam-macam saya. Tanya Prof. Juanda itu kan, kita nggak ada apa-apa. Tanya Prof. Mahfud, kita mau buka-bukaan kita nggak perlu lah. Tanya sama orang ahlinya lah. Prof. Mahfud bilang, tanya bagaimana itu. Dan pemilihan kemarin ini. Bagaimana permainan dalam ini MK. Ketua MK-nya siapa? Tapi udahlah, kita nggak buka-bukaan. Kita hanya menyampaikan keprihatinan kita dalam situasi kondisi negara hari ini. Itu aja. Nggak ada. Kalau tanggapi berbeda-beda, silakan aja tanggapi aja. Baik. Prof. Juanda, secara konstitusi, secara hukum, ada celah nggak sih untuk melakukan tanda kutip impeachment nih sama wapres kita? Pertama, sebagai pakar hukum tata negara, di mana-mana saya katakan bahwa kita tegak lurus pertama itu pada Pancasila. Yang kedua adalah konstitusi. Yang ketiga adalah prinsip negara hukum. Yang keempat adalah azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya kan? Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya etika. 5 ini prinsip bernegara yang saya pegang. Nah, berkaitan dengan usulan kawan-kawan yang saya hormati, purnawirawan TNI, siapapun, yaitu sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, ya, oleh hak berpendapat setiap orang, hak mengusulkan sesuatu
ya, bukan dilarang itu, ya. Tetapi ya perlu dipahami, kalau mau memakzulkan presiden atau wakil presiden, ya itu kan ada kriteria syaratnya. Nah, saya tidak tahu, yang jelas pasti ya kawan-kawan atau senior-senior dari Purnawirawan itu kan sangat paham tentang soal syarat itu. Tetapi saya mempertegaskan sebagai guru besar hukum tata negara. Pertama di pasal 7A, ya, apa syaratnya? Satu adalah ya, seseorang itu adalah presiden atau wakil presiden. Tidak ada mengatur yang lain. Yang kedua adalah ya, diduga yang bersangkutan presiden atau wakil presiden, yang dalam hal ini adalah Mas Gibran ya, itu melakukan pelanggaran hukum. Ada 6 di situ tuh, dari pasal 7A itu. Yang kedua, ya, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ya kan? Tindak pidana berat. Kemudian perbuatan tercela, kelima. Dan terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat. Nah, inilah konstitusi yang mengatur. Pertanyaannya, apakah yang diajukan oleh bapak-bapak atau kawan-kawan purnawirawan itu terpenuhi tidak? 6 ini. Yang tahu kan Pak Sam dan kawan-kawan ya Pak ya. Kalau tidak terpenuhi, ya pasti secara konstitusi tidak bisa. Terus mekanismenya ya perlu setelah pasal 7B itu, 7B. Ada itu diajukan kepada DPR. DPR bersidang. Syaratnya apa? Harus 2/3 dari DPR hadir. 2/3 dari yang hadir juga menyetujui atau setuju bahwa ada pembuktian di antara 6 tadi. Apakah ada? Itu nanti ya akan dibuktikan. Nah, tapi belum masuk politik ini. Kemudian kalau disetujui baru masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya dalam waktu 90 hari ada batas waktu. Ya, harus memeriksa, mengadili, memutuskan benar tidak impeachment atau dugaan ini yang dari DPR tadi. Ketika benar bukti-buktinya ya ketok benar, maka ini kembali lagi ke DPR. Ya, oke? DPR ya bersidang. Setelah bersidang tok baru ngaju ke MPR. MPR dalam 30 hari dari itu, dari disampaikan oleh DPR, itu membahas ini. Paling lama 30 hari. Nah, MPR harus ada syaratnya juga. 3/4 dari anggota MPR harus hadir. Dari 3/4 ini, 2/3 menyetujui. Nah, itu mekanismenya. Ya. Kalau itu sudah oke, baru sah dia pemakzulan. Jadi secara mekanisme itu sangat panjang. Tinggal lagi hukum tata negara itu tidak bisa lepas dan tidak harus beririsan dengan soal politik. Maka saya jelaskan sedikit. Kalau saya melihat dari konfigurasi di DPR, ya berapa 9 fraksi ya sekarang ya. Ditambah 1 lagi, jadi 10 mungkin ya, atau 9, saya lupa ini. Ya 1, ya yang lain, yang selain dari 1 PDI Perjuangan itu adalah partainya pemerintah. Apa mungkin yang perjuangan ini kata politik ya Pak ya, kalau saya lihat, apa mungkin perjuangan katakanlah terbukti atau segala macam memenuhi syarat ini, saya mengatakan dari aspek hukum begitu memang sulit atau berat atau sulit dibuktikan atau memang bisa dibuktikan nanti dari politiknya. Tidak mungkin rasanya 2/3
terus 3/4. Nah, 3/4 di MPR itu termasuk DPD. Itu jangan lupa kita. Saya melihat, walaupun ini adalah hak setiap kelompok, termasuk bapak-bapak yang purnawirawan, ya itu dilindungi untuk mengusulkan itu, tapi itu adalah sulit. Yang selanjutnya, kalau misalnya ada yang saya lihat ini perlu saya jelaskan, yang dimaksud wapresnya ketika 6 hal tadi ketika si Mas Gibran sudah dilantik. Tidak bisa mengkaitkan persoalan hal-hal yang sebelum dilantik. Misalnya ada dulu ya dugaan saat pendaftaran ya dicacat hukum, kemudian berakhir di PT UN misalnya. Terus di MK 5/4 akhirnya sudah selesai, sudah dilantik. Saya melihat murni secara hukum ini belum ada alasan yang kuat untuk memakzulkan Mas Gibran jadi wapres. Baik, berarti belum ada alasan yang kuat untuk memakzulkan Gibran. Menurut saya, ya, tapi saya tidak tahu yang tentu ya, para purnawirawan ya, karena saya tidak pegang bukti-bukti. Ya, tapi kalau saya lihat dari luar apa di sini belum kita bisa bahas. Apa sih argumentasi? Mungkin Pak Sam bisa menginformasikan. Tapi kalau menurut saya tidak ada alasan atau belum saya temukan alasan hukum yang kuat untuk memakzulkan Mas Gibran. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah disebut-sebut mendukung 8 usulan Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan Wapres Gibran. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak, kalau bicara secara organisasi. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu? Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu? Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah membantah klaim Letjen TNI Purnawirawan Soeharto. Sebelumnya di program Rakyat Bersuara iNews, Soeharto sempat menyebut MUI dan Muhammadiyah setuju dengan 8 poin usulan Forum Purnawirawan, termasuk memakzulkan Gibran. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Baik pemirsa, saya akan ke Pak Syamsu Jalal. Pak Syamsu menanggapi tadi soal MUI dan Muhammadiyah dibilangnya mendukung 8 usulan dari Purnawirawan termasuk memakzulkan Gibran. Nah, sejauh mana sih Pak sebetulnya MUI dan Muhammadiyah ini dukungannya? Itu saya nggak tahu ya, karena saya nggak hadir. Kayak itu Pak Harto yang ngomong kan. Iya. Nah, Pak Harto, tanya Pak Harto. Dan nanti tanggal 12 bilangnya akan ke Jogja gitu. Dan terus terang aja, sebenarnya permasalahan ini, Pak itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu bagus sekali. Kita dukung tuh Pak Prabowo itu. Jadi nggak ada maksud kita mau menjatuhkan Pak Prabowo juga.
Prabowo itu kan prajurit ya, Sabta Marga Pak prajurit kan. Makanya kita juga salut juga Pak Prabowo. Bagaimana dia berdiri di kaki sendiri dan bagaimana Indonesia menjadi lumbung padi, lumbung beras. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto dulu kan. Bagaimana Asia lumbung beras Asia gitu. Jadi sebenarnya ini nggak usah perlu diributkan ya. Mari aja kita itu Pak Prabowo kan undang aja Pak Tri dengan janda-janda itu. Bagaimana? Ada apa? Itu aja. Nanti itu selesai itu kan. Ini kan ini yang saya bilang. Ini kita harus waspada. Ini PKI gaya baru kan, mengadu domba gitu. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar kan bahwa PKI itu ada bayar laten. Itu masih itu siapa deh Pak Yondo, Ketua MPR ya. Udahlah, nggak usah. Pak Prabowo undang aja Pak Tri Bapak Jenderal itu udahlah. Gimana? Nggak akan ribut juga itu kan. Didudukin bareng gitu ya Pak. Kita ini suka meribut-ributkan semua. Oh, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya, itu ya silakan aja. Tapi kita ada etika tata keramanya ada kita orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Dan nggak ada apa-apanya. Ini kok diributkan semuanya. Inilah bilang ini. Ya udahlah. Panggil Pak Tri dan beberapa orang. Bagaimana? Temu Pak Prabowo. Pasti Pak Tri dukung Prabowo kok. Ya. Baik. Dan pemirsa saat ini juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas Adi, menyikapi Purnawirawan ini kan kekeh atas aspirasinya dalam menyampaikan 8 usulan ini. Sementara di sisi lain juga pihak lain ini menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Purnawirawan ini tidak penting. Kenapa ya ada fenomena seperti ini nih Mas Adi? Ya saya kira memang kalau kita mau jujur, setiap rezim pasti ada saja kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang kemudian menyuarakan bagaimana seorang pemimpin itu misalnya diturunkan, dimakzulkan dan seterusnya. Bahkan dulu ketika Habibie menjadi presiden, suksesor dari Soeharto, juga diminta oleh kelompok aktivis mahasiswa untuk mundur karena dinilai tidak mencerminkan kepentingan aspirasi reformasi. Begitupun misalnya zamannya Gus Dur, Megawati, kemudian SBY dan bahkan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu juga sering mendengarkan ketika ada kebijakan-kebijakan politik yang dinilai tidak sesuai, bertentangan dengan masyarakat, pasti yang diminta turun dan mundur itu adalah presiden. Memang mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah di mana wakil presiden itu kemudian diusulkan untuk diganti dengan yang lainnya. Secara konstitusional memang tidak ada persoalan, tapi satu hal setahu saya, mengganti wakil presiden secara definitif itu tentu tidak mudah. Ada gembok yang saya kira memang agak rumit untuk bisa dibuka. Tentu kalau kita mengacu pada pasal undang-undang 45 ya 7A dan 7B kan harus diusulkan oleh DPR dan harus terbukti bahwa seorang wakil presiden itu misalnya melanggar konstitusi, terlibat tindakan-tindakan tercela. Nah, per hari ini misalnya belum ada tindakan tercela yang kemudian terkonfirmasi. Setelah DPR kemudian minta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimana apakah yang disampaikan DPR itu sudah sesuai atau tidak, baru kemudian proses politiknya DPR. Dalam konteks itu saja sebenarnya proses soal bagaimana mengganti seorang wakil presiden tentu tidak mudah ya, baik secara konstitusi ataupun secara politik. Itu yang kemudian ingin saya komentari Mbak, karena per hari ini misalnya, saya belum pernah mendengarkan misalnya dari 580 anggota DPR, plus misalnya ratusan DPD, itu memberikan satu statement yang kemudian meminta supaya wakil presiden itu untuk diganti. Yang muncul soal pergantian itu adalah dari kelompok-kelompok di luar ekstraparlementer, mungkin salah satunya adalah dari kalangan kawan-kawan Purnawirawan. Ya karena itu bagian dari aspirasi dan bagian dari demokrasi. Tapi kalau mau jujur, proses soal pergantian wakil presiden itu soal ini, itu tangannya itu bolanya ada di DPR, bukan ada di jalanan. Saya kira di situ, Mbak. Baik, Mas Adi, lantas apa yang Anda kira ini melatar belakangi usulan-usulan dari Purnawirawan ini? Kan nggak mungkin kalau ada asap tanpa ada api begitu. Dan lebih lagi saat ini kan pemerintahan dari Prabowo Gibran itu juga masih berjalan beberapa bulan gitu. Kalau saya sih membaca dua hal. Pertama, secara umum memang ini bagian dari rangkaian bagaimana memberikan kritik dan serangan terbuka kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bahkan kalau kita menghitung satu persatu dari 8 poin pernyataan sikap para Purnawan itu, kan mostly di antara tuntutan itu kan mengarah ke Pak Jokowi. Misalnya mendukung program Pak Prabowo ya yang disebut dengan Astacita kecuali
soal IKN. Itu kan sangat rasa Pak Jokowi. Misalnya juga meminta untuk mengganti sejumlah menteri misalnya yang terindikasi korupsi dan terafiliasi dengan Jokowi. Itu jelas kemana arah politiknya. Dan tentu poin yang ke-8, yaitu meminta wakil presiden diusulkan ke DPR untuk diganti. Hal-hal yang semacam ini tentu saya tidak bisa melepaskan dalam konteks bahwa ini adalah satu kesatuan serangan-serangan apapun yang kemudian disampaikan kepada Jokowi, terutama ketika Jokowi itu tidak jadi presiden. Tentu yang dibangun argumentasinya adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi 90 beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Tapi overall, kalau kita mau hitung rata-rata, serangan kepada wakil presiden yang diminta untuk diusulkan mundur itu adalah bagian dari serangan secara kolektif. Bagaimana serangan dan kritik terbuka ini memang kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Karena beberapa waktu yang lalu ya saya kira juga Pak Jokowi dipersoalkan soal ijazahnya, bahkan ada juga yang mempersoalkan soal mobil SMK dan seterusnya. Baik. Inilah yang saya kira memang kita lihat bagaimana perkembangan dinamika politik yang akan datang. Bagi saya, setiap ada kelompok masyarakat, kelompok aktivis yang kemudian misalnya ada yang mengusulkan supaya ada pemimpin itu mundur atau dimaksulkan, itu adalah perkara biasa. Setiap rezim, setiap presiden akan selalu muncul hal-hal yang macam itu. Tapi mengganti presiden, wakil presiden di tengah jalan itu tidak gampang. Prosesnya rumit, tidak sesuai dengan apa yang mungkin semudah kita balikkan telapak tangan. Prosesnya ada di parlemen, prosesnya ada di DPR, dan prosesnya ada di MPR. Per hari ini kita tidak pernah mendengarkan ada suara-suara lantang di DPR yang meminta supaya wakil presiden itu untuk diganti. Baik, terima kasih Mas Adi. Prof Juanda, bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, saya melanjutkan saja bahwa ya kita harus dalam bernegara ini harus berpedoman pada konstitusi apapun ya. Nah, baru prinsip negara hukum. Dua ini saya kira yang sangat mendasar. Kalau memang ini adalah kita ikuti dan kita pedomani, saya kira pertentangan apapun, konflik apapun, perbedaan apapun bisa diselesaikan secara damai, secara hukum. Jadi tetap kita kedepankan adalah prinsip berkonstitusi, prinsip negara hukum, dan satu lagi dalam konteks prinsip negara hukum itu prinsip demokrasi. Artinya jalur hukum kita ikuti, tapi demokrasi juga harus kita tumbuh kembangkan dengan baik. Nah, oleh karena itu saya melihat aspirasi bapak-bapak penawaran ya TNI ini ya itu terlepas dari soal-soal politik, tetapi saya melihat dari segi hukumnya dilindungi, ya, diberi kesempatan siapapun. Nah, tinggal lagi tentu saya ingin nanti para purnawirawan ini bisa membuktikan secara hukum, ya. Tapi kalau tidak ada bisa dibuktikan secara hukum, maka anggap saja ini sebuah aspirasi ya dari masyarakat untuk dijadikan sebagai evaluasi mungkin ya atau peringatan. Namun secara hukum tidak bisa dimazulkan. Oleh karena itu saya kira memang yang dikatakan oleh Adi Praetno tadi kan soal politik, dan saya sudah sampaikan dari awal tadi ini sulit sekali ya untuk memakzulkan seorang presiden ataupun wapres. Nah, tetapi walaupun sulit bisa dilakukan secara hukum sepanjang kita bisa membuktikan. Nah, namun demikian kalau secara politik Jun ini sulit juga, hukum sulit, hukum politik juga sulit. Karena kecuali ya misalnya konfigurasi di DPR itu sendiri misalnya ada dalam konteks yang saya harapkan ke depan sebenarnya ya. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kemarin sudah sampaikan di depan kawan-kawan kelompok kerja DPD, saya sampaikan bahwa ada sebuah pengawasan secara proporsional dari anggota DPR kepada presiden misalnya. Walaupun dia adalah misalnya ada partai pemerintah, ketika presiden misalnya keliru menjalankan kebijakannya atau ada melanggar, nah partai pemerintah ini yang ada di DPR berani mengatakan, oh Pak Presiden ini keliru. Nah tapi ternyata sampai saat ini kawan-kawan di DPR juga sangat sulit, apalagi misalnya yang seperti ini yang bukti hukumnya sangat lemah sekali. Ya saya kira ya walaupun itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat saya dengan purnawirawan TNI, tetapi menurut saya dari kacamata hukum tata negara dan konstitusi yang berlaku dengan fakta yang saya tahu ini sangat sulit sekali sulit ya, untuk dilakukan, untuk memakzulkan
Tetapi silakan nanti kawan-kawan purnawirawan untuk membuktikan, bisa jadi pada suatu saat ada senjata atau bukti-bukti yang kita tidak tahu. Baik. Saya kira itu. Baik. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show pemirsa, saya akan memberikan kesempatan pada masing-masing narasumber hari ini. Saya akan ke Pak Syamsu Jalal terlebih dahulu. Pak Syamsu, mungkin sebagai closing statement sekaligus juga pertanyaan tadi menyambung dari pernyataan dari Pak Juanda begitu. Pembuktian secara hukumnya nanti akan seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, ini kan apresiasi ya. Ya udah terima aja, nggak terima nggak ada persoalan kok. Makanya ini kan lebih bagus Pak Prabowo undang Patri, bagaimana Patri begini, ya namanya orang udah uzur juga kan. Saya bilang, saya ini udah PDIP 3, penurunan ingatan, pendengaran, pendapat dan pengeluaran. Pensiunnya berapanya kan? Tapi kita nggak cari itu, karena dari silaturahmi rezeki pasti ada aja kan. Nah, itu. Jadi intinya didudukan bersama saja, ngobrol damai-damai aja gitu ya Pak ya? Itu aja, nggak usah dipersoalkan. Baik. Pak Harto dengan itu semua kan. Patri juga akan ngerti juga. Oh iya. Baik. Silvester gimana tanggapannya? Ya, jadi gini Pak Syamsu, ini kan Anda bilang tadi Anda bukan pendukung Anies. Ini ada tulisan partai Anda berkarya mendukung Anies, ya. Partai Bapak nih Syamsu Jalal. Oke? Partai berkarya saya nggak. Ya udah, jadi Bapak tadi ngomong nggak, tapi sekarang saya ada buktinya. Jadi sudah Pak. Jadi gini, kita ini anak bangsa, anak-anak muda dan semua segenap masyarakat, ya kan, pingin itu Indonesia ini aman, damai, kita sama-sama membangun bangsa. Bagaimana Pak Prabowo itu merangkul semua ya. Ayo sama-sama kita turun ke sawah, kita buru korupsi, kita bagaimana mendorong agar undang-undang perampasan aset itu disahkan untuk masa depan anak cucu kita, untuk bangsa kita Bapak. Gitu loh. Apalagi Bapak udah ngomong Tuhan dan segalanya. Saya pikir ayolah kita berangkulan tangan ya kan. Kalau memang ada dari 8 poin ini yang memang bisa kita diskusikan, ya kita diskusikan, riset, ya kan, undang semua pakar-pakar, tapi tidak usah membuat ke masa akhirnya di media masa akhirnya kita ribut sekarang, kan, anak bangsa, itu Pak. Baik, silakan Prof. Juanda sebagai penutup. Closing statement ya. Saya kira kembali pada persoalan ini ya, mari kita mengelola negara ini dengan benar, berdasarkan sekali lagi konstitusi. Ya hukum, ya jangan liar lah. Nah oleh karena itu kembali kepada persoalan katakanlah Mas Gibran ini, ya menurut saya kalau saya dengar dari Pak Syamsu Jalal tadi tidak ada bukti-bukti hukum. Nah kalau itu sebagai aspirasi, ya saya kira tidak dilarang. Tapi kalau misalnya dalam konteks kalau serius ini ingin memakzulkan, makanya saya tadi mengatakan harus ada alasan-alasan hukum yang kuat. Nah, tapi kalau ada alasan yang kuat, saya kira nggak ada masalah. Ya. Terakhir, Mas Adi Praitno sebagai penutup, silakan. Jadi gerakan Purnawirawan itu sebenarnya masih belum membesar sebagai sebuah gerakan politik yang kemudian bisa memaksa misalnya kepentingan elit tertentu harus bertekuk lutut. Begitupun gerakan-gerakan politik di parlemen. Per hari ini, dari begitu banyak ratusan jumlah anggota MPR, tak satu pun rasa-rasanya yang kemudian bicara tentang pentingnya untuk mengganti wakil presiden di Republik Indonesia saat ini. Makanya saya mengatakan wajar kalau kemudian sebenarnya para purnawirawan ini harus diletakkan dalam konteks sebatas aspirasi, kritik-kritik yang terbuka terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan di negara kita. Yang dikritik hari ini adalah wakil presidennya dan bukan presiden Republik Indonesia. Demikian The Prime Show malam hari ini pemirsa. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.